Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali mengudara lewat penyampaian program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 3 Oktober 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Dua pengendara motor nyaris tewas ditabrak truk. APBD Perubahan Kabupaten Seram bagian Barat 2016 mengalami defisit 103,6 miliar rupiah. Demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, sebuah truk bermuatan menabrak motor di ruas Jalan Dr. Leimena Poka, Ambon hari Minggu malam. Dalam kecelakaan tersebut, satu pengendara motor dan penumpang nyaris tewas. Sementara sang pengemudi truk langsung diamankan di Polsek Teluk Ambon. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan Dr. Leimena Poka, Ambon Minggu malam. Sebuah sepeda motor yang sedang melintas di kawasan ini ditabrak truk bermuatan. Akibat tabrakan ini, seorang pengendara bersama satu orang boncengan mengalami luka parah dan nyaris tewas. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara sang supir bersama truk langsung diamankan pihak kepolisian. Menurut warga yang melihat kejadian ini, berawal dari truk dan motor melintasi jalan dari arah yang sama. Namun truk tiba-tiba menghantam motor dari belakang dan menyeret motor korban. Korban pun terseret sejauh 5 meter. Cuma diri situ saya lihat dari jauh. Maksudnya tadi tak boleh dari mana? Belakang ke muka? Aku dari belakang. Dari belakang? Aku lihat jauh dari belakang. Kapolsek Teluk Ambon Ibtu Megawati Marwanaya yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Menurut Kapolsek, dugaan sementara kecelakaan yang terjadi itu diakibatkan oleh supir truk yang tengah mengkonsumsi minuman keras. Kecelakaan lalu lintas yaitu antara pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Dalam hal ini adalah truk dengan kendaraan motor. Untuk sementara korban kendaraan bermotor 2 orang langsung kami larikan ke rumah sakit dan langsung dilaksanakan olah TKP. Dugaan kuat pengendara truk ini dalam keadaan konsumsi minuman keras. Sudah diamankan? Untuk sementara yang bersangkutan sudah diamankan di Polsek Teluk Ambon guna tindak lanjut. Hingga kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Pulau Ambon untuk dilakukan penyelidikan terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi tersebut. Kurniawan melaporkan. BPKP Provinsi Maluku diminta menghentikan audit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah dan gedung di Surabaya. Penghentian audit tersebut dikarenakan berkas kasus korupsi ketiga tersangka sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Kepala Bidang Investigasi BPKP Maluku Zainuri menyatakan perhitungan kerugian negara tetap dilakukan walaupun berkas sudah dinyatakan lengkap. BPKP Perwakilan Maluku masih terus melakukan perhitungan kerugian negara walaupun berkas ketiga tersangka kasus dugaan korupsi Bank Maluku sudah dinyatakan lengkap oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Kepala Bidang Investigasi BPKP Maluku Zainuri mengatakan sepanjang kerugian negara belum dikantongi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, pihaknya masih tetap melakukan perhitungan kerugian negara dalam melengkapi adanya tindak pidana korupsi. Zainuri menyatakan walaupun tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya sudah limpahkan ke tahap penuntutan, namun perhitungan kerugian negara masih diperbolehkan. Audit BPKP itu, ini kan proses kejaksaan sama BPKP ya, ini jadi beda. Jadi protap audit kita sepanjang masih ada data yang dibutuhkan, kita akan cari terus data itu sehingga suatu kasus itu menjadi lengkap konstruksinya. Nah, gitu. Setelah lengkap baru nanti akan diterbitkan laporan. Jadi walaupun sudah ke tahap 2 tapi iya, itu masih bisa. Masih bisa, Pak. Masih bisa.
Kuasa hukum Idris Rolobesi Fahri Bahmid menyatakan perhitungan kerugian negara cacat hukum karena di luar dari proses penyidikan. Karenanya BPKP segera menghentikan aktivitas di luar ketentuan perundang-undangan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku hanya berkonsentrasi pada penyusunan dakwaan sebelum tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Bahmid menegaskan apabila perhitungan kerugian negara tetap dimasukkan dalam pembuktian kasus korupsi Bank Maluku, pihaknya akan tetap menolak saat proses persidangan nanti di Pengadilan Tipikor Ambon. Kami berpendapat apa yang nantinya akan dilakukan oleh BPKP Perwakilan Maluku dalam rangka untuk melayani permintaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menghitung dugaan kerugian keuangan negara itu adalah sesuatu yang menyalahi prosedur dan sesuatu yang telah tidak dikenal dalam perundang-undangan hukum pidana kita. Sehingga kami berpendapat kalaupun ada maka itu adalah suatu produk yang tidak diakui secara legalistik. Bahkan kami melihat bahwa itu adalah hal yang haram. Pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik ke penuntutan tanpa disertai dokumen hasil kerugian negara. Kejaksaan Tinggi Maluku menyatakan hasil kerugian negara masih diaudit oleh BPKP berdasarkan permintaan penyidik tertanggal 2 Juni 2016. Panile Tahid melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan tidak mencapai target. Rancangan itu akan tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang disampaikan ke DPRD hari ini. Wakil Gubernur Maluku, Syed Sauburua, mengatakan hingga awal semester kedua, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 53% lebih. Namun sejumlah pos pendapatan yang lain diperkirakan tidak akan tercapai. Dengannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan tidak mencapai target. Sauburua menyampaikan hal itu saat penyerahan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun 2016 pagi tadi dalam paripurna DPRD Maluku. Selain itu terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk dilaksanakan tahun ini, antara lain rencana pembangunan rumah sakit umum pusat di Ambon. Kegiatan-kegiatan itu memerlukan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Maluku. Pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun depan di Ambon juga memerlukan dukungan pembiayaan. Pada kebijakan umum anggaran perubahan tahun ini direncanakan pendapatan daerah naik dari 2,48 triliun rupiah menjadi 2,70 triliun rupiah. Kenaikan itu akan diperoleh dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Sementara pos lain-lain penerimaan yang sah mengalami penurunan. Untuk bagian belanja terjadi kenaikan dari 2,56 triliun rupiah menjadi 2,76 triliun rupiah. Dengan pos penerimaan dan pengeluaran itu terjadi defisit anggaran sebesar hampir 600 miliar rupiah. Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan Provinsi Maluku tahun 2016 akan dibahas di DPRD secara maraton. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Sementara itu, rancangan APBD Perubahan Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2016 mengalami defisit sebesar 103,6 miliar rupiah lebih. Defisit tersebut relatif besar karena silpa tahun anggaran sebelumnya tidak cukup untuk menutupinya. Defisit anggaran banyak terjadi pada daerah kabupaten kota pada umumnya. Defisit anggaran pada umumnya ditutupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penghematan pada sejumlah pos anggaran. Di Kabupaten Seram bagian Barat, defisit anggaran terjadi untuk tahun 2016 ini. APBD perubahan tahun 2016 terjadi defisit 103,63 miliar rupiah. Defisit tersebut akan ditutup dengan silpa sebesar 64,76 miliar rupiah lebih. Rancangan defisit APBD perubahan Kabupaten Seram bagian Barat tahun 2016 tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disampaikan pemerintah ke DPRD setempat.
penyerahan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2016 dilakukan penjabat Bupati SBB Ujir Khalid kepada Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Julius Rutaso, dalam rapat paripurna DPRD setempat. Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Ujir Khalid mengatakan KUA dan PPAS perubahan berupaya menciptakan keseimbangan anggaran untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan penyerahan PPAS tadi agar bisa bersama-sama dengan tim anggaran dari legislatif bisa membahas secepat mungkin, karena kita juga dikejar oleh waktu dan ada beberapa hal yang harus kita selesaikan juga, antaranya peta kelembagaan dan 2017. Makanya kami sangat-sangat mengharapkan untuk apa yang sudah diserahkan tadi, kalau bisa seoptimal mungkin waktu sehingga agenda-agenda yang lain bisa berjalan dengan lancar. Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam APBD perubahan tahun 2016 dirancang sebesar 932 miliar rupiah lebih. Pendapatan bersumber dari PAD 26 miliar rupiah lebih, dana perimbangan daerah 800,34 miliar rupiah lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 71 miliar rupiah. Sementara belanja dirancang sebesar 1 triliun 35 miliar rupiah lebih. Belanja terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 570 miliar rupiah lebih. Belanja langsung sebesar 465,47 miliar rupiah lebih. Terjadi defisit sebesar 103,64 miliar rupiah lebih. Julius Padaunan melaporkan. Pemirsa, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya menyebutkan dirinya dan Sam Latukonsina akan memprioritaskan pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan bagi para pencari kerja di kota Ambon. Pelatihan ini akan dibiayai pemerintah kota Ambon untuk menghasilkan wirausahawan muda dan mampu membuka lapangan kerja baru. Menjawab angka pengangguran yang terus meningkat di kota Ambon, pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina merancang sejumlah program pro rakyat. Program pro rakyat itu mereka luncurkan Sabtu pekan lalu di salah satu pusat perbelanjaan di kota Ambon. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya, mengatakan pasangan dengan sebutan pantas itu memprioritaskan pelatihan berbasis ekonomi kerakyatan kepada 5.000 pencari kerja di 5 kecamatan di kota Ambon. Mereka tidak akan membayar sepeser pun karena pelatihan itu pembiayaannya akan dilakukan oleh pemerintah kota Ambon. Dengannya diharapkan tercipta wirausahawan muda yang mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus mengurangi pengangguran di kota Ambon. Menurut Paulus Kastanya, dengan sendirinya para wirausahawan muda itu tidak akan lagi berkeinginan menjadi PNS atau guru karena kota yang terbatas. Bahkan mereka akan menciptakan peluang usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, Paulus Kastanya mengatakan para pelaku usaha rumahan atau home industry juga mendapat perhatian pemerintah. Mereka akan ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan bagi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama bagi kelompok usaha kuliner dan seni budaya. Sementara untuk permodalan akan dipermudah pinjaman kredit usaha, terutama bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank-bank penyaluran akan diminta mempermudah berbagai persyaratan agar para pengusaha kecil di kota Ambon bisa berkembang dengan baik. Riki Nikiulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Pasangan Poli Kastanya dan Sam Latukonsina siap memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil di kota Ambon. Saat mengunjungi pedagang rujak di Air Salobar Sabtu sore, calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina menegaskan penataan tempat jualan bagi pedagang kaki lima termasuk para penjual rujak menjadi prioritas jika mereka terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon.
Program Pro Rakyat dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Poli Kastanya dan Samlatu Konsina disambut oleh puluhan pedagang rujak di kawasan Air Salobar, Kota Ambon. Saat mengunjungi pedagang rujak di Air Salobar, calon Wakil Wali Kota Ambon Samlatu Konsina menyatakan pengembangan kawasan Air Salobar utamanya penataan tempat jualan rujak akan diprioritaskan apabila pasangan pantas terpilih dalam bursa pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon 2017 mendatang. Saat berdialog dengan puluhan pedagang rujak, Latu Konsina menyatakan program Pro Rakyat akan dijalankan untuk mensejahterakan rakyat, utamanya bagi para pedagang yang berpenghasilan rendah. Menurut Latu Konsina, para pedagang kecil harus mendapat perhatian serius, dengannya kesejahteraan dan taraf hidup mereka dapat meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain itu juga pasangan pantas akan memprioritaskan kesejahteraan bagi warga Kota Ambon, yakni menciptakan lapangan kerja yang luas, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pasar dan terminal yang layak bagi para pedagang di Kota Ambon. Sebelumnya, pasangan pantas meluncurkan program Pro Rakyat. Program itu akan dijalankan saat terpilih memimpin Kota Ambon pada Pilkada 2017 mendatang. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Maluku Hamdani Laturua mengatakan Partai Nasdem akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memenangkan pasangan Paparisa baru pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022. Dalam rangka menyusun kekuatan guna memenangkan pasangan bakal calon Paparisa baru pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022, Partai Nasdem Wilayah Maluku kini terus melakukan berbagai penguatan kapasitas dan sosialisasi, diantaranya melalui revitalisasi partai di tingkat DPD, DPC, hingga tingkat ranting. Pembentukan pengurus partai di tingkat DPD, DPC, dan ranting sekota Ambon bertujuan untuk melakukan reorganisasi dan evaluasi sekaligus konsolidasi partai dengan sasaran untuk menyusun seluruh kekuatan memenangkan pasangan Paparisa baru pada perhelatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022. Hal tersebut disampaikan Laturua pada kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus partai di tingkat DPD, DPC, dan ranting, serta rapat kerja pimpinan daerah pertama Partai Nasdem Sekota Ambon tahun 2016 di Ambon. Kemenangan itu adalah pintu masuk masa depan saudara kita, cucu kita, dan saudara-saudara yang lain. Jangan hari ini kita mau melihat apa yang kita peroleh dari kakak Ica dan kakak Sarip. Ingat, berkat rezeki kesempatan jabatan itu tidak akan salah alamat kalau Tuhan menghendakinya. Iya, harus yakin itu. Tidak perlu kita mengharapkan apa-apa dari Kak Ica dan Kak Sarip. Tidak perlu. Tapi bagaimana kita memberikan kemenangan itu kepada Kak Ica dan Kak Sarip, selanjutnya itu pun juga adalah kemenangan kita semua, kemenangan anak cucu kita. Laturua menyebutkan, jika ada terdapat fungsionaris partai yang melakukan pelanggaran dan terbukti melakukan dukungan pada pasangan bakal calon lain, maka pimpinan wilayah akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai pengurus partai. Hal itu akan berlaku pada semua kader di semua tingkatan, baik di DPD, DPC, dan di tingkat ranting. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat bersama seluruh fungsionaris DPD dan DPC Sekota Ambon menyatakan sikap mendukung pasangan bakal calon Paparisa baru sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon tahun 2017-2022. Pernyataan sikap Partai Nasdem Wilayah Maluku bersama seluruh DPD, DPC, dan ranting sekota Ambon tersebut ditandai dengan penandatanganan akta bersama oleh seluruh fungsionaris partai yang berasal dari DPD Kota Ambon, DPC, serta sejumlah ranting. Akta pernyataan sikap serta dukungan tersebut disampaikan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Ambon, Morris Tamaela, disaksikan pasangan Paparisa baru dan seluruh fungsionaris partai yang hadir. Pasangan Richard Lohana Pesi dan Syarif Hatler sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022 sebagai berikut. 1. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan semangat juang yang tinggi, akan terlibat aktif dalam upaya menjaga
serta merebut kepercayaan rakyat untuk menentukan pilihan politik kepada pasangan Paparisa Baru pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. 2. Dalam upaya pemenangan akan senantiasa melakukan koordinasi dan menjaga keharmonisan serta menjaga keseimbangan dengan tim pemenangan maupun pendukung lainnya. 3. Senantiasa menunjukkan etika berpolitik yang profesional dan tetap menjaga iklim yang sejuk, kondusif dan menciptakan ketertiban, situasi yang aman, tentram, serta menghindari konflik sampai pasca momentum pemilihan nanti. Pernyataan sikap bersama tersebut kemudian diberikan kepada pasangan Paparisa Baru sebagai komitmen moral dalam upaya memenangkan pasangan Richard Syarif pada perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon yang rencananya akan berlangsung pada pertengahan bulan Februari 2017 mendatang. Abu Sabawa, Cakta Maela melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia belum lama ini menyelenggarakan pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawat teladan tingkat nasional tahun 2016. Perlombaan tersebut berlangsung pada bulan Agustus 2016 di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan tingkat nasional yang berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari tanggal 1 hingga 5 Agustus 2016 lalu diikuti 10 provinsi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan tingkat nasional dibagi dalam 2 kategori, masing-masing kategori juru pengairan irigasi 1 dan 2. Provinsi Maluku masuk dalam kategori juru pengairan irigasi 2. Dari 10 peserta yang mengikuti lomba, Dewan Juri telah memutuskan 5 juru pengairan terbaik. 5 provinsi tersebut, masing-masing Provinsi Maluku di peringkat pertama, disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gorontalo ketiga, Provinsi Bali keempat, dan Provinsi Papua menjadi terbaik kelima. Untuk tahun 2016 ini, Provinsi Maluku diwakili oleh Harmanto, juru pengairan dari Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Harmanto berhasil meraih prestasi terbaik dari 10 peserta yang mengikuti lomba tersebut. Lomba pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan ini adalah untuk memberikan apresiasi kinerja serta mendorong peningkatan kompetensi para petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi oleh pemerintah. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Megi Samson menargetkan Provinsi Maluku akan keluar sebagai juara pertama pada lomba pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan tingkat nasional tahun 2016 ini. Penilaian tersebut selain persentase yang dilaksanakan oleh petugas juru daerah irigasi Samal itu dengan bobot 40%, dan di hari ini dari tim juri nasional mengunjungi lapangan atau meninjau lapangan daerah irigasi Samal mulai dari bendung sampai dengan saluran, dan bobot dari penilaian itu 60%. Sehingga kami harapkan dari hasil penilaian ini Maluku mendapat juara 1 untuk petugas juru operasi dan pemeliharaan daerah irigasi. Sementara itu, tim juri OP irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Insinyur Prasidananto mengungkapkan ada 5 faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 5 unsur tersebut adalah air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Yang penting adalah operasi, karena dengan operasi ini manfaat dari jaringan irigasi itu akan bisa optimal. Dan inilah ujung tombak dari pertanian itu adalah petugas-petugas OP ini, yang dia bekerja di lapangan. Saya melakukan penilaian lapangan. Prasidananto mengapresiasi pemeliharaan jaringan bendungan Samal yang dilakukan oleh petugas operasi dan pemeliharaan desa Samal. Dirinya berharap dengan pemeliharaan jaringan irigasi yang baik, desa Samal mampu bersuasembada pangan di tahun mendatang.
Yohanes Limba melaporkan.